Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah reel yang sudah teman-teman tunggu ya, yaitu reel dari brandnya Hemus, yaitu Hemus Guramai Kalista ukuran 800 ya. Ya, untuk Hemus Guramai Kalista ini dirilis hanya satu ukuran ya, di 800. Namun kalau dari boxnya kita akan dapatkan sebuah free spool yang ukuran 500 ya. Ya, untuk Hemus Guramai Kalista ini dibanderol kisaran di harga 370.000 ya teman-teman ya. Dan saya pikir sih ini menarik sekali ya. Kalau lihat fitur yang sudah mungkin teman-teman lihat di brosur online shop, saya pikir sih dari sisi harga dulu ya ini masuk teman-teman ya. Dan kita lihat saja seperti apa spesifikasinya, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ya, langsung saja kita lihat penampakan boxnya teman-teman ya. Guramai Kalista 800 Performance Tune ya. Kemudian di sisi kanan kiri sama ini ya. Kita langsung saja lihat. Untuk bearingsnya ini 5+1 ball bearings ya. Kemudian spesifikasi yang ada di dalam box ini bertuliskan carbon body and side cover ya. Jadi body dan covernya itu berbahan karbon. Kemudian 6 bearings ya with continuous anti reserve. Kemudian lightweight hybrid graphite rotor ya. Untuk rotornya ini graphite ya, berbahan tapi hybrid teman-teman ya, composite seperti itu. Kemudian indestructible ya, titanium bile wire ya. Jadi bile wirenya berbahan titanium. Kemudian keramik drag ya. Ini fiturnya strong drag power, high capacity spool, rack and light, interchangeable handle, high quality gear ya, double anodized aluminium spool. Untuk gear ratio 5.2:1 ya. Oke teman-teman ya, seperti ini penampakan boxnya. Oke, lanjut kita langsung saja lihat penampakan dari Hemus Guramai Kalista ukuran 800 ya. Oke, di boxnya kita langsung temukan sebuah extra spool teman-teman ya. Kita lihat dulu extra spoolnya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini shallow spool, sangat dangkal teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat di line kapasitinya ya teman-teman ya, ini untuk tali berdiameter 1 mm akan masuk tali sebanyak 80 meter ya. Oke, seperti ini teman-teman ya penampakan dari extra spoolnya ya, ukuran 500, lengkap ya dengan drag washer sistemnya. Oke ya, kita pisahkan. Kemudian di dalamnya juga ini ada handle ya, handle one piece teman-teman ya, dengan knob handle dari bahan rubber ya. Ini bahannya aluminium untuk handle-nya. Oke, di sini kita lihat ini tidak ada seal ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini reel-nya kita skip bentar. Kita lihat dari manual instruction ya dan spare part list. Ya, kita ke bagian handle dulu. Kalau di handle ini tidak ada keterangan bushing ataupun bearing, jadi nanti tidak perlu kita buka ya. Ini sudah pasti paten teman-teman ya. Oke, saya pikir ini saja ya. Langsung kita lihat penampakan dari reel Hemus Kalista ukuran 800 teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman ya penampakan dari Hemus Kalista ukuran 800 ya. Kecil sekali teman-teman ya. Warna silver, berbalur sedikit warna chrome ya untuk di bagian bawah T-body. Kemudian cover dari bell arm, juga di spool ya dan handle. Nah, ini untuk bell wire-nya titanium teman-teman ya. Seperti ini penampakan dari Hemus Kalista ukuran 800 ya. Kita lihat putarannya ya, smooth sekali teman-teman ya. Oke, kemudian suara clicker ya, suara clicker nyaring ya. Ini sudah pasti advance clicker teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba timbang untuk
berat dari reel Hemus Gurame Kalista ukuran 800 ya. Dia pakai yang spool 800 dulu ya, kita coba. Oke. Beratnya ada di 129 gram teman-teman ya. Jadi ini mendekati reel kemarin yang sudah sempat kita review ya, itu di reel dari Magurubara yang cukup ringan teman-teman ya. Jadi hampir mendekati dengan Magurubara, dan jelas ini lebih ringan ya dibanding Ryobi Aeromax ya, ataupun dari kelas yang lainnya teman-teman ya. Daido Aero juga ini lebih ringan ya kalau untuk yang Gurame Hemus Kalista ini teman-teman ya. Ya, kita coba kalau kita ganti ya, kita ganti yang ukuran 500 teman-teman ya. Apakah dia jadi lebih berat atau jadi lebih ringan ya? Oke. Ini kita coba pakai spool yang ukuran 500. Ya, kalau saya tebak sih ya ini akan lebih berat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia lebih shallow ya, jadi otomatis daging dari pelat spool ini ya, dari aluminium ini jadi lebih banyak ya. Jadi kalau dia lebih banyak untuk biar dia menjadi shallow ya, jadi aluminiumnya jumlahnya akan lebih banyak ya. Harusnya seperti itu teman-teman ya. Kita coba timbang, kalau tadi 129, kalau yang ini ya 131 ya. Jadi benar teman-teman ya. Jadi untuk yang ukuran spool ukuran 500-nya ya, jadi ini lebih berat dibanding yang ukuran 800 ya. Kenapa? Ya itu tadi ya teman-teman ya, kan kali ini lebih dalam ya, lebih deep. Jadi otomatis jumlah aluminiumnya ini lebih sedikit dibanding kalau yang dangkal ya. Kalau dangkal kan jadi lebih banyak, lebih tebal aluminiumnya. Ya seperti itu ya. Nah sekarang kita coba lihat ya kalau perbandingan spoolnya saja teman-teman ya. Kalau pakai spool yang ukuran 500 dan 800 ya, kita coba timbang. Pertama yang ukuran 800 ya, ini 21 gram. Oke, yang ukuran 500 ini 23 gram. Jadi benar ya, selisihnya 2 gram ya antara ukuran yang 800 dan 500 ya. 500 lebih berat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian dari dalaman spoolnya ya. Untuk dalaman spool dia sudah pakai advance clicker ya, advance clicker. Clickernya dia pakai pelat ya, jadi suaranya tidak sebesar kalau dia pakai kawat ya. Jadi menurut saya sih pas lah ya, tidak terlalu nyaring seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat dulu untuk bagian spool teman-teman ya. Bagian spool, drag knob spool ya, dia ada seal ya, rubber seal. Kemudian kita cek ya, di sini tadi kita cek tidak ada ya, untuk handle tidak ada seal. Oke, lanjut yang di cap handle. Untuk di cap handle ya, di cap handle juga tidak ada ya sealnya. Jadi dia cuman punya 2 seal ya, seal di drag knob spool dan di bagian atas rotor ya, seperti ini ya teman-teman ya. Sealnya cuma ada 2. Oke, kita cek dulu ya untuk drag washer sistemnya teman-teman ya. Untuk dishwashernya ya, ini berbahan keramik teman-teman ya. Ini bukan stainless tapi ini keramik drag washer ya. Ya, jadi kalau untuk keramik ini lebih bagus dari bahan stainless ya teman-teman. Jadi lebih tidak mudah panas teman-teman ya. Sekarang kita coba cek untuk kandungan ferrit ya di bahan keramiknya ya. Keramik dari drag washer ya tidak ada teman-teman ya. Jadi ini bagus sekali. Tinggal untuk drag washernya saja ya yang masih berbahan teflon seperti ini ya. Nah ini bisa teman-teman ganti dengan menggunakan carbon tack ya. Jadi teman-teman cari saja yang punya diameter luarnya ini di 21,3 mm. Kemudian untuk diameter dalamnya
Ya, ini di 8,4 mm. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ganti silahkan diganti saja. Jumlahnya hanya satu untuk drag washernya berbahan teflon. Kemudian kalau untuk dishwashernya ya, kayak washer ataupun dishwasher, ini nggak usah diganti. Ini udah bagus teman-teman ya. Ini berbahan keramik ya. Oke. Kemudian kita coba cek tadi ya di handle. Kita coba cek apakah ada kandungan ferrit. Ya, juga tidak ada. Jadi ini oke sekali teman-teman ya. Hemus Guramai Kalista. Saingan berat dari ini ya. Saingan berat dari Maguro Bara kemarin yang harganya juga di 300 ribuan teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya untuk advance clicker. Ini ada washer ya. Ada satu washer dan advance clickernya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini kita coba lihat washernya yang berbahan plat ini apakah ada kandungan ferrit. Tidak ada teman-teman ya. Oke, ini cakep sekali untuk advance clickernya. Kemudian kita langsung coba buka di bagian rotor ya. Untuk bagian rotor, oke, ini seal ya dari bagian pot rotornya. Oke, kemudian kita buka untuk bot rotor itu sendiri. Oke ya, sekarang kita coba buka untuk cover dari bell arm sistemnya. Spring guide-nya dia sudah berbahan besi teman-teman ya, seperti ini. Begitupun juga dengan tuasnya ya. Ya, jadi untuk spring guide-nya sudah pakai per berbahan besi, begitu juga dengan tuasnya ya. Oke, seperti ini ya kelihatan teman-teman ya. Sekarang kita cek untuk line roller teman-teman ya. Di dalamnya ada ball bearing dan ini adalah ball bearing tertutup sebagian ya. Jadi close bearing. Namun kalau untuk bagian belakangnya ya, ini kategorinya tetap open bearing ya, namun dia sudah dilapisin silikon teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi dia ada lapisan silikon ya. Ya, jadi nggak benar-benar tertutup dan juga tidak bisa dikatakan terbuka ya. Jadi untuk ukuran ball bearing yang ada di line roller ini diameter luar 7, diameter dalam ini 4 mm ya, 4 mm. Kemudian untuk tebalnya ini ada di 2 mm ya. Kemudian kita coba cek kandungan ferritnya ya, masih ada teman-teman ya. Jadi ini bahannya stainless ya teman-teman ya. Stainlessnya stainless paretik ya, jadi masih ada kandungan magnetnya ya. Oke, yang lain ini tidak ada. Oke, lanjut ya, kita ke bagian one way clutch teman-teman ya. Kita ke bagian one way clutch. Ini covernya. Oke, tidak ada seal di bawah sini. Kita langsung buka saja. Oke, dia sudah tidak ada tombol on off dari one way ya. Jadi switch on off nya tidak ada lagi teman-teman ya. Jadi ini lebih meminimalisir untuk kemasukan air. Sekarang kita buka bodinya dulu. Oke, seperti ini. Kita sudah kelihatan di situ ada pin slider. Jadi ini yang membuat dia smooth teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu untuk ball bearing yang ada di side plate atau di bagian atas dari drive gear ya teman-teman.
Oke, di sini ada double seal ball bearing ya. Sekarang kita ukur dulu diameter luar di 11 ya. Di 11 mm, kemudian diameter dalam ini di 7, 11 7 dan tebalnya di 3, 11 7 3 ya. Untuk di bagian atas dari drive gear. Oke, kita cabut dulu untuk pin slidernya teman-teman ya. Oke, untuk pin slidernya kita coba cek apakah ada kandungan ferrit. Ya, tidak ada. Kemudian tadi untuk ball bearing yang ada di atas drive gear masih ada ya, stainless steel ferritic. Sekarang kita bisa cabut untuk main shaft ya. Jadi main shaftnya ini ringan sekali teman-teman ya. Jadi bahannya ini sama persis teman-teman dengan Maguro Bara ya. Warnanya seperti ini ya. Teman-teman silahkan cek ya di konten saya Maguro Bara. Ini adalah duralumin main shaft ya. Jadi sama ya teman-teman ya. Ini duralumin main shaft. Ini sudah pasti tidak ada kandungan ferritnya ya teman-teman. Ya, jadi ringan dan kuat ya. Untuk ini dari main shaftnya ya. Lanjut lagi ya, kita lihat juga ini sama persis ya. Jadi drive gearnya silahkan teman-teman cek ya di Maguro Bara konten saya ya. Ini sama persis teman-teman ya. Jadi untuk baut asnya ya, baut as dari drive gear ini juga berbahan duralumin ya, sama persis teman-teman ya. Ini seperti ini ya. Jadi saya pikir sih ini bisa saling pakai ya teman-teman ya. Memang belum kita ukur ya yang di Maguro Bara ya. Teman, kalau kita cek saja ini diameternya ini di 23,5 ya, diameter gear payungnya. Kemudian panjang asnya ini di 22,3 ya. Ya sayang ya kalau yang kemarin tuh kita tidak ukur ya. Tapi sih kalau sepintas sih ini mirip teman-teman ya. Oke ya, sekarang kita lihat untuk ball bearing yang ada di bagian bawah ya, di bagian bawah dari drive gear ya. Di bagian bawah dari drive gear kita coba lihat. Oke, ini seal ball bearing teman-teman ya. Dan untuk diameternya ini diameter luar di 11 mm, kemudian diameter dalam di 7 ya, di 7 mm, 11 7, tebalnya di 3 ya, 11 7 3. Kalau yang di bagian atas tadi ini 11 7 3, sama ya, antara bagian atas drive gear dan di bagian bawah drive gear ini sama. Jadi baru kita temukan 3 ball bearing ya, di bagian atas bawah dari drive gear dan di line roller. Sekarang kita coba cabut ya. Kita cabut untuk bagian dari pinion ya. Jadi di sini kita temukan satu seal ball bearing ya di bagian atas dari one way clutch ya. Di bagian atas dari one way clutch dengan ukuran diameter luarnya di 12, kemudian diameter dalam di 6, 12 6 dan tebalnya ini di 4 ya, 12 6 4 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Untuk di pinion ya tidak ada lagi teman-teman ya. Ya, ini roller bearing. Jadi jumlahnya baru 4. Kita coba cek ya untuk di bagian bawah dari osilator. Tidak ada teman-teman ya. Ya, coba kita hitung ulang ya. Kita hitung ulang teman-teman ya. Satu ya, satu ini ada. Oke ya, ternyata di bautnya saya tidak kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ada satu di baut ya, di baut rotor ya, dan ini adalah ball bearing terbuka sebagian ya, namun untuk yang bagian terbukanya ada silikonnya ya teman-teman, seperti ini. Ini sama persis dengan Maguro Bara jadi teman-teman ya. Jadi ini sama persis dengan Maguro Bara.
Maguro Bara juga punya satu ya, punya satu ball bearing di bagian baut rotor, dan sama ya, sama persis modelnya. Ini di diameter 7, kemudian diameter dalam 4, 742 ya. Jadi untuk di line roller ya, di line roller dan di baut rotor dia punya bearing yang sama teman-teman ya. Kemudian itu 2, kemudian di atas bawah dari drive gear punya diameter yang sama juga, berbahan stainless juga. 4, 5 itu di bagian atas dari one way clutch. Jadi jumlahnya pas 5 ya. Ya teman-teman ya, kalau kita lihat ini ya, kita lihat hampir semuanya ya, ini tidak berbeda jauh ya dengan Maguro Bara teman-teman ya. Jadi patut dipertanyakan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu informasinya, saya pikir sih ini sama ya, antara Hemus Gurame Kalista ukuran 800 dengan Maguro Bara 800 itu sama ya teman-teman ya. Beratnya juga tadi juga mendekati. Kemudian juga spesifikasi dalamnya sama ya. Main shaftnya juga dari bahan duralumin, drive gearnya juga sama, asnya duralumin, dan untuk gear payungnya zinc. Nah yang untuk bell wire-nya ya ini yang agak berbeda ya. Kalau ini kan bahannya titanium teman-teman ya. Yang di Maguro Bara kemarin lupa saya ya. Tapi sih secara overall konsep yang dipasang di Hemus Gurame Kalista dengan Maguro Bara itu sama ya. Ya jadi kita coba tarik kesimpulan saja teman-teman ya. Untuk Hemus Gurame Kalista ukuran 800 ini adalah sebuah reel UL ya, dengan drat yang diklaim 7 kilo ini teman-teman ya, 7 kilo kalau kita lihat di online brosurnya. Kemudian secara keseluruhan spesifikasinya adalah shock water material, sama dengan Maguro Bara. Dia juga punya kelebihan di bagian disk washernya ya, atau key washernya ya, ini berbahan keramik, jadi ini lebih baik dibanding stainless teman-teman ya. Kemudian juga dia punya bell wire berbahan titanium. Untuk ball bearing 5 plus 1 berbahan stainless varetic. Kemudian main shaftnya ini berbahan duralumin teman-teman ya. Kemudian juga dia pakai pin slider seperti ini ya. Dan untuk drive gearnya teman-teman ya, dia juga punya asnya ya, baut as ini berbahan duralumin juga ya. Jadi saya pikir sih ini worth it teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman saja yang mempertimbangkan. Kalau kemarin sudah saya bikin konten Maguro Bara, silakan pilih ya. Saya pikir keduanya ini punya spesifikasi yang sama, bahkan ya saya pikir sini punya komponen molding yang sama juga teman-teman ya. Jadi silakan saja. Saya pikir sih ini tinggal dari apa ya, dari nyamannya teman-teman, kemudian juga dari sisi apa ya, trust produk ya. Jadi lebih percaya ke produk yang mana, Maguro atau Hemus. Namun kalau saya lihat sih perbandingannya antara keduanya speknya sama persis, cuman yang bikin beda hanya satu ya, dia punya extra spool ya. Jadi kenapa agak mahal? Saya pikir sih Hemus Kalista ini mahalnya karena dia dapat double spool ukuran yang 500, sedangkan Maguro Bara tidak. Tapi kalau tidak punya extra spool, saya pikir sih ini bandrol harganya pasti akan sama persis ya teman-teman ya. Dan memang ini sepertinya moldingannya sama ya. Jadi silakan saja yang punya kapasitas untuk menjawabnya. Saya pikir itu adalah dari pihak Hemus ataupun dari pihak Maguro. Tapi kalau dari hasil review saya sih ini punya moldingan yang sama, spesifikasi yang sama, brandnya saja yang berbeda teman-teman ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman ya. Yang jelas mau itu Maguro Bara maupun Hemus Kalista ini worth it teman-temannya buat teman-teman miliki, dibandingkan dengan produk-produk lain yang mungkin di harga seperti itu teman-teman tidak bisa dapatkan spesifikasi seperti ini. Dan juga dari banyaknya gempuran-gempuran reel UL, dan saya pikir sih Hemus Gurame Kalista ini tidak akan kalah bersaing ya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman ya sudah menyimak terus channel Homi Fishing, dan sekali lagi saya mohon maaf tanpa merendahkan atau membanding-bandingkan
dengan produk lainnya, tetapi ini berdasarkan fakta yang kita lihat sama-sama ya. Oke, sekali lagi ikuti terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.